Kita semua tahu kalau Megawati Hangestri Pertiwi itu identik dengan satu hal, duar. Smash keras, lompat tinggi, bola mental, lawan panik, penonton teriak, komentator hampir keseleo lidah. Setiap kali dia maju ke depan net, auranya seperti pengumuman darurat. Harap waspada, kekuatan akan segera dilepaskan. Blok lawan biasanya sudah siap 2-3 orang, kayak lagi razia. Tapi yang mereka hadapi bukan pelanggar lalu lintas, ini Megawati. Tapi kalau ada yang masih mengira Mega cuma soal tenaga dan otot, itu pemikiran versi sinyal 1 bar. Karena Mega bukan cuma main pakai otot, dia main pakai otak. Bahkan kadang rasanya pakai GPS bawaan sejak lahir. Contohnya, rentang poin 16-22 di set kedua. Itu bukan sekadar fase pertandingan, itu fase kelas Master Volley edisi bikin blok overthinking. Bolanya datang tanggung, tingginya setengah matang, kecepatannya juga nanggung. Tipe bola yang biasanya bikin pemain lain mikir, ya sudah, selamatkan saja yang penting masuk. Pilihan normal cuma 2, smash keras tapi beresiko, atau kirim pelan biar aman. Tapi Mega, dia pilih opsi ketiga, opsi yang bahkan tidak tercantum di buku panduan. Dia tidak melonjak setinggi biasanya, tidak ambil ancang-ancang seperti mau lepas landas. Dia justru merendahkan lompatan. Blok lawan langsung membaca bahasa tubuhnya. Bahu terbuka, lengan terangkat, gesturnya seperti mau menghajar tanpa ampun. Otak bloker otomatis memproses. Ini pasti smash silang keras. Padahal itu cuma trailer. Di udara, Mega tidak sekadar memukul bola. Dia seperti sedang berdiskusi dengan bola. Sentuhannya lembut sekali. Sampai mungkin bolanya sendiri bingung. Loh, kok tidak dihajar? Secara fisika, dia mengurangi momentum vertikal. Secara psikologi, dia mengurangi harapan blok. Secara komedi, dia mempermalukan prediksi lawan dengan cara paling elegan. Dan puncaknya datang. Tubuhnya menghadap satu arah. Bola justru meluncur ke arah sebaliknya. Bloker masih melayang penuh percaya diri. Mata mereka mengikuti bahu. Otak mereka sudah menghitung lintasan. Tapi bola sudah turun manis di ruang kosong yang bahkan belum sempat mereka sadari. Hening. 1 detik, 2 detik, lalu poin. Reaksi timnya lompat sambil mata membesar. Reaksi lawan, pegang kepala. Gerakan universal manusia saat logika resmi menyerah. Itu bukan sekadar tipuan, itu decoupling tingkat lanjut. Tubuh bergerak satu arah, hasil akhir bola ke arah lain. Ilusi yang dirancang rapi, sudut vektor pas, lintasan parabola pendek, gravitasi tidak dilawan, tapi diajak kerja sama. Di momen itu yang bekerja bukan cuma tenaga, tapi memori ribuan sentuhan, koordinasi sensori motor level tinggi, peta ruang internal yang sudah tertanam dalam sistem syarafnya. Dan yang paling kejam sekaligus paling indah, semua itu terlihat santai, tidak ada ekspresi heboh, tidak ada selebrasi lebay, hanya satu sentuhan kecil yang efeknya besar. Di level tertinggi ternyata bukan yang paling kuat yang selalu unggul, tapi yang paling paham cara memanipulasi persepsi, yang tahu kapan harus keras dan kapan harus lembut tapi mematikan. Di momen itu, Megawati tidak cuma mencetak angka, dia membuat waktu berhenti sebentar. Dia membuat blok mempertanyakan pilihan hidup, dan dia membuktikan bahwa voli bisa secerdas dan seindah itu. Karena kadang yang paling menghancurkan bukan pukulan paling keras, tapi sentuhan paling cerdas. Belum peluit akhir dibunyikan, sebagian lawan sebenarnya sudah pasrah. Bukan karena papan skor, tapi karena satu nama sudah nongkrong di kepala mereka dari set pertama. Megawati Hangestri. Belum lompat, auranya sudah duluan nyampe. Lucunya di saat semua tegang, Mega malah kelihatan santai. Kayak orang lagi mikir, abis ini makan apa ya? Padahal di balik muka datarnya, ini pertandingan penentuan nasib. Lolos Final Four atau pulang sambil pura-pura kuat. Set keempat jadi momen paling bikin deg-degan. Bola bolak-balik, poin kejar-kejaran. Suasana tribun panas, sementara pemain di lapangan mulai ngos-ngosan. Di momen begitu, biasanya pemain mulai amanin bola, tapi tidak dengan Mega. Dia justru minta, ambil, dan boom! Spike-nya turun kayak tagihan akhir bulan.
Datang tiba-tiba dan langsung bikin semua diam. Beberapa pemain lawan cuma bisa bengong, kayak mikir, barusan itu beneran apa cuma bayangan ya? Yang lebih nyesek, sebenarnya mereka sudah tahu bolanya ke Mega, sudah pasang blok, sudah siap mental. Tapi tetap, poin. Dan itu bukan cuma sekali. Sepanjang musim, Mega kayak punya paket komplit. Tenaga, nyali, dan keberanian ambil resiko. 8 catatan penting pun lahir. Bukan karangan, bukan dramatisasi. Penentu laga krusial, top skor tim, spike paling bikin refleks mundur, efisiensi serangan walau dijaga rame-rame, tetap gas meski kondisi fisik nggak ideal, pemimpin tanpa ban kapten, efek mental ke lawan, dan perubahan status dari andalan jadi icon. Lengkap, kayak checklist belanja bulanan. Begitu poin terakhir jatuh, reaksinya beda-beda. Ada yang langsung duduk lemes, ada yang senyum nggak percaya, ada juga yang matanya kosong, kayak sinyal hilang. Mega nggak lompat-lompat, nggak teriak. Dia jalan pelan ke rekan-rekannya, peluk satu-satu, kayak mau bilang, kita lakuin bareng-bareng. Padahal semua tahu, kalau momen genting datang, nama itu lagi muncul paling depan. Final Four pun aman, bukan karena keajaiban, tapi karena keberanian buat ambil alih cerita di saat semua hampir jatuh. Dan malam itu jadi bukti, kalau Megatron sudah menyala, sejarah biasanya cuma punya 2 pilihan, ikut tercipta atau jadi penonton. Awalnya, semua kelihatan normal. Lapangan siap, net berdiri, wasit tenang. Satu-satunya yang nggak kelihatan normal cuma satu orang. Iya, Megawati Hangestri. Belum apa-apa, Popsivo udah dapat firasat aneh. Bukan karena skor, tapi karena cara Mega berdiri. Itu bukan pose atlet mau tanding. Itu pose orang yang bilang, ya udah, kita selesaikan sekarang. Padahal kondisinya nggak fit. Lompat, berat. Mendarat kayak lutut lagi debat sama otak. Tapi anehnya, justru di kondisi itu, Mega mainnya bukan makin aman, malah makin nekat. Di satu momen, Mega mendarat sambil tarik nafas panjang. Penonton mikir, wah, ini pasti istirahat. 2 detik kemudian, Mega minta bola lagi. Lawan langsung mikir, ini orang minum apa sebelum main? Terus tiba-tiba, boom, spike kilat. Arah bolanya muter kayak GPS error.